Masih bersama? Masih ngantuk. Mantap, terima kasih Mas Dono. Atas kehadirannya. Gimana semalam Mas Dono? Kemarin cukup mendebar karena kemarin kita lihat bahwasanya kita akan seperti kalah dalam hal segalanya. Ketika menit 70 Cole Palmer masuk menggantikan si Haaland, akhirnya masuk, ternyata dia menjadi penentu kemenangan awalnya. Dan juga kemarin juga awalnya City, Guardiola akan meraih sextuple, namun harus terbuang sia-sia. Ya. Lebih ke bukan digagalkan sih, saya melihat menit 90 plus itu kan, ketika benturan kepala, dua kepala bocor itu si Partey sama siapa? Kayak Kyle Walker ya. Nah, Kyle Walker sama Partey pecah dasi itu. Dalam artian itu sebuah keuntungan ternyata Mas Dono, biar untuk menarik sedikit waktu Trossard bisa menyamakan kedudukan gitu karena memang lagi-lagi cukup mendebarkan karena kemarin sangat lagi seru karena dia pertama Marvan. Saya rasa memang kemarin yang masih pramusim ya kemarin kan sebelum menjelang ke IPL kemarin Arsenal lagi-lagi cukup tampil konsisten babak pertama karena menurut beberapa situs bola kemarin Arsenal seharusnya harus mampu cetak 1 gol karena di angka XG kemarin Arsenal di babak pertama 0,84 sedangkan City hanya 0,2 sekian juga kan. Kalau kemarin juga satu kesempatan bikin gol dan jadi gol. Kalau City kan kemarin gitu tuh Mas. Iya. Jadi ndak istimewa juga gitu loh ternyata City yang tahun ini. Tapi kan ini musim masih belum mulai. Pramusim bagaimanapun Guardiola gitu kan dia sekelas Man City yang tiap tahun biasanya belanjanya sehat gitu. Tahun ini kok cuman mendatangkan si Kovacic sama Guardiola itulah. Ini aneh itu Mas Dono karena yang keluar itu si Gondongan sama si Mahrez yang tahun lalu itu saya benar-benar mengawasi betul peran Gondongan gitu loh Mas Dono. 6 pertandingan terakhir benar-benar menjadi penentu gitu loh. Dia menjadi benar-benar kunci ke konsistensi si City untuk melewati Arsenal akhir musim lalu gitu loh Mas Dono. Iya benar. Karena emang lagi kemarin bicara ajang CS atau kompetisi kemarin Arsenal akhirnya Arvan ternyata Arsenal sejauh ini sebagai tim terbanyak peraih CS nomor 2 di bawah MU dengan 1 di mana kemarin adalah torehan ke-17 Arsenal yang telah memenangkan trofi kompetisi yang di mana lagi Arvan cukup. Nah, bicara fakta ini cukup adalah mungkin mitos ya. Ketika tim menang kompetisi dia akan sulit untuk meraih gelar juara IPL. Karena terakhir di musim 2017 kalau nggak salah ini adalah tim terakhir yang meraih CS juga meraih IPL. Ya, seperti itu Mas Dana. Memang semacam kutukan gitu kompetisi gitu ya. Apalagi atau jangan-jangan Guardiola terlalu percaya hal itu gitu loh. Gitu. Akhirnya dia direlakkan untuk Arsenal gitu. Ya cukup aneh deh dengan skuad yang dimainkan kemarin oleh City gitu loh. Terlepas apapun City peraih treble winner gitu loh. Kemenangan dari City yang treble musim lalu ini harus dirayakan sukacita. Terlepas omongan cemoohan fans aneh yang di luar kalau Pak cuman community shield inilah. City itu peraih treble kemarin gitu. Harus digarisbawahi. Tidak semua tim bisa mengalahkan City gitu. Itu kan rumus pertama Pak. Berapa kalangan menilai bahwa hanya ada 2 kuda yang akan berlari di IPL besok itu antaranya kalau enggak MU Man City Arsenal gitu dari sisi Arsenal. Apalagi di sisi Arsenal sudah jelas sekali gitu loh untuk peningkatan progres permainan gitu loh Mas Dono. Iya benar. Karena contender kalau ini jelas semua kok. Iya karena memang bicara kemarin di Wembley kan Guardiola sang guru melawan sang murid dalam Mikel Arteta yang di mana ternyata kemarin ada fakta menarik bahwasanya lagi-lagi Mikel Arteta selama di Wembley tidak pernah kalah untuk sebagai pemain asisten pelatih di sini juga pelatih kemarin karena lagi kemarin terakhir adalah Mikel mengangkat trofi Community Shield ketika jadi awal 2020. Ketika melawan Liverpool dia juga menang. Jadi kapten dia. Dari kemarin juga lagi menang. Memang
mungkin Mikel adalah hokinya di Wembley ya, jangan-jangan gitu. Ya mungkin final FA Cup kalau nggak juara Liga besok mah. Iya benar. Dan Juara UCL kan. nah suka saya UCL musim ini Iya. di Wembley lagi dengan Betul. Masalahnya Mas Dono, masalahnya kita tidak boleh terlena dengan skuad Arsenal yang saat ini gitu. Iya. Kita di babak pertama sepertinya bisa mengimbangi. Iya. Kebobolan dari City kemarin itu kan karena dua pemain ditarik Mas Dono ya si Timber dan Trossard. ya Martinelli. bukan ya Martinelli masuk gantikan Trossard, digantikan Trossard, terus Timber digantikan Kieran Tierney. Lah itu golnya pun juga ya apesnya Tierney gitu loh Mas Dono. Apesnya Tierney gak bisa menghalang laju bola yang dikirim oleh pemain-pemain City gitu loh. Nah itu kan kelihatan banget gitu loh kesalahan dari si Tierney. Nah sekali lagi ya memang kita benar-benar sangat bersyukur gitu loh kedatangan dengan si Timber ini. Beberapa kalangan memang menilai bahwa si Zinchenko sudah kehilangan tempatnya. Sepertinya sudah kehilangan tempatnya. Cuman beberapa kalangan juga menilai si Zinchenko itu akan ditarik ke depan untuk menggantikan posisi Thomas Partey, Mas Dono. Nah, isunya kan Partey ini kan termasuk 4 pemain yang memang lagi berusaha dijual gitu loh. Balogun, Partey, Smith Rowe sama satunya Tierney gitu. Ya itu kan 4 pemain yang diproyeksikan akan dijual plus kipernya si siapa? Matt Turner gitu loh kan. Itu Pak Turner kan isunya kan sudah mau laku ke Forest. Nah, 4 si dari permainan kemarin Mas. Sepertinya Partey tidak akan dijual gitu. Nggak akan dijual. Dan Lord kita Nketiah tetap seperti menjadi anak emas gitu loh. Kita jadikan cing saja sih itu anak daripada kita musuhin mending jadi tumbal proyek gitu. Kehilangan Gakces harus segera dicarikan solusi gitu. Kelihatan sekali semalam skema tanpa striker yang di babak pertama dengan Havertz itu kalau kita membeli Havertz senilai 60 sekian, kalau hanya dijadikan gitu kok sangat apa ya? Sangat sia-siakan gitu loh. Tidak ada tambahan opsi lain gitu. Dan bagi saya Mas Dono di babak pertama jual beli serangan cukup atraktif meskipun si Havertz berkali-kali dapat peluang, cuman ya sekali lagi kita tidak bisa mengharapkan orang yang diplot untuk menjadi pemain tengah gitu untuk jadi seorang naik ke striker. Betul sekali Mas Don. Itu lo menunjukkan Mas Don sebenarnya dari sisi Arteta sudah tidak percaya sama Nketiah gitu loh. Memilih dan menggunakan striker. Betul Mas Don. Betul sekali Mas Don gitu loh. Kita punya striker luar Nketiah gitu. Gitu. Jadi kita sebenarnya punya striker murni namanya Nketiah tapi tidak dipercaya gitu, tidak mainkan gitu. Semoga kan ini Gianluca Scamacca kan sudah pasti ke Inter ya. Iya benar. Nah, moga-moga si Balogun atau si Nketiah itu mau ke West Ham gitu aja loh. Iya. Memang lagi-lagi bicara pertama kemarin saya sepakat dengan Anda bahwasanya Arsenal kemarin cukup mampu mengimbangi mainnya si City, bahkan secara ciptaan peluang Arsenal kemarin menyiapkan 4 shot dengan 2 on target, sementara City hanya 0 on target. Lalu kemarin saya rasa lagi di tiap peluangnya Havertz yang pertama ya, ketika dia mendapatkan umpan dari Bukayo Saka, itu adil dari kapten kita, yang memiliki tingkat kecerdasan sangat tinggi. Dia melihat celah di sisi half space kanannya Arsenal, dia mengumpan lalu akhirnya baru diterima oleh Saka, yang akhirnya membuat semua 4 back City ditarik oleh belakang Saka, sehingga akhirnya membuat kosong si Havertz. Namun lagi-lagi sayang sekali dia nggak punya power untuk meng-shoot ke gawang Ortega Moreno, akhirnya ditepis ke Ngarvan. Dan lagi-lagi memang benar sekali bahwasanya kemarin memang mungkin si Mikel seakan-akan ingin mendorong bahwasanya si Havertz untuk sebagai penyerang false nine, dia mengandang secara gerakan, nyari ruang, link up dengan pemain cukup oke sih Havertz. Dalam hal finishing dia jauh dari harapan. Enggak bisa kita karena memang Havertz bukan seorang finisher atau goal getter yang baik gitu loh. Atau yang golnya kan juga enggak sampai 2 digit gitu loh Mas Dono tahun lalu kan. Nah, itu juga harusnya menjadi pertimbangan mendasar gitu tim kepelatihan. Apalagi semalam juga Josh Kroenke kelihatan hadir gitu loh.
Gongke sama dan Edu kan kemarin sempat tersorot ngobrol berdua gitu. Semoga itu bisikan, iya, bisikan Edu gitu, Edu bisik gitu loh, tuan pemain kurang striker tok gitu, timmu medeni gitu. Kita berharap ada Jos Plongke mengeluarkan sedikitnya spend uang lagi gitu loh, terlepas David Raya katanya kan 40. Nah, ya, ini nanti juga akan jadi masalah lagi Mas Dono di sisi Arsenal gitu loh. Penentuan kiper mana mau pakai Raya atau mau pakai Ramsdale gitu. Saya rasa kita harus ngomong yang top formnya di siapa gitu, top formnya siapa gitu. Nah, semalam Mas Dono, saya melihat City yang berbeda dari City yang tahun lalu. Gitu. Saya sepakat dengan pertama, City tidak semenakutkan yang seperti biasanya gitu. Saya biasanya melihat City ketika final UCL, final FA Cup, terus kemarin akhir-akhir musim memborbardir kiri kanan. Nah, untungnya lini pertahanan tengah defensive midfielder sama garis pertahanan Arsenal dapat menahan hal itu gitu. Di babak pertama malah ada selentingan di sosial media kalau Kovacic itu tidak kelihatan gitu loh. Iya, benar. Padahal Kovacic dibeli memang untuk memberikan plotnya si Gundogan. Betul. Perbedaannya City sangat ketara ketika KDB masuk selesai Arsenal. KDB masuk selesai Arsenal Mas. Selesai itu Arsenal. Nah, iya. Sayangnya memang ya gitu. Nah, untungnya kalau KDB kemarin sama Haaland main dari awal beda cerita memang. Iya, beda cerita. Ya, gitu Mas. Karena memang kemarin pertama saya lihat kita beda karena City yang seharusnya bisa mengkreasi peluang dari tengah seperti ketika akhir lawan, namun kemarin sangat susah untuk mengkreasi peluang untuk jadi gol karena kemarin City terlihat ketika si Rodri berusaha untuk tendangan dari jarak jauh dari tengah lapangan untuk minta gol, itu sebuah bukti bahwasanya City sangat frustasi melawan lini pertahanan Arsenal sangat kuat oleh Saliba, Gabriel Magalhaes dan Partey dan juga Rice karena kemarin akhirnya terlihat bahwasanya lagi-lagi City kemarin mencoba penetrasi melalui Kovacic dari si half space kiri serangan City, namun lagi-lagi ada si Saliba untuk berani terus kita. Pak, tembok terakhir memang kelihatan sekali kalau si Saliba kehilangan Saliba tahun lalu di akhir musim itu sangat berpengaruh gitu. Keberadaan Kylian memang belum bisa menggantikan secara 100% gitu loh ya. Terus poin-poin lanjutan yang pengen saya soroti gitu. Kolektivitas di lini tengah kita itu sangat solid Mas Dono kemarin babak pertama. Keberadaan Declan Rice itu sangat menguntungkan. Seperti ada sesuatu yang hilang gitu. Ketika ada sesuatu yang ditemukan, kedatangan Declan Rice di lini tengah Arsenal itu seperti Arsenal menemukan sesuatu dalam sisi Declan Rice gitu, Mas Dono. Saya juga sepakat dengan Anda, karena lagi-lagi Declan Rice kemarin dengan meskipun bodi yang sangat tinggi, namun dia memiliki pace yang sangat bagus dalam kecepatan, sehingga kemarin dia andil untuk mengintercept laju dribble dari Bernardo Silva. Ini serangan Arsenal, namun dia turun ke belakang dengan cepat, mengintercept, menghalau, dan juga kemarin dia juga sangat lihat dalam hal men-tackle serangan lawan. Jadi memang kita seakan-akan memiliki tambahan 2 pemain bertahan selain back kita tadi karena ini lagi-lagi setelah bertahan memang sangat menonjol. Namun ketika dia disuruh untuk sebagai Saka untuk membuat mengisi half space kiri Arsenal di serangan, dia masih belum terbiasa sekali. Oleh sebab itu saya membayangkan si Zinchenko sama Rice Mas Dono yang ke depan posisi di gelandang bertahan itu. Berarti Zinchenko akan si Coach Saka. Betul. Lagi. Karena si Partey bahasanya memang harus gelar dalam tanda kutip selayaknya memang kalau masih laku dijual saja gitu loh untuk membeli Vlahovic-nya. Saya sangat membutuhkan striker daripada 3 pemain yang sama di satu titik yang sama gitu loh. Kalau memang targetnya si Zinchenko mau dijadikan gelandang bertahan, entah itu gelandang serang, betul, mau ditarik di tengah seperti di timnas Ukraina gitu, itu saya rasa ya memang ya mau milih saja dijual itu si Muhammad Elneny atau si Partey gitu.
atau enggak ASL sambil Lokonga. Betul, sambil Lokonga kayaknya mau ke Peles. Bule. Oh iya, gitu kan. Mempan. Moga saja segera laku gitu loh Mas Dono. Iya, benar. Memang lagi bicara kemarin CS kemarin ada debutnya 3 pemain kita kemarin, debutnya si Rice bersamaan dengan Timber dan juga kayak Havertz yang sejauh kemarin Main bareng di bawah pertama. Bareng pertama akhirnya, dan saya lihat kemarin lagi-lagi Timber datang dengan segala kemampuan hebatnya sekali. Iya. Dia kemarin membuat 2 intercept, 3 recovery, 2 blok, 2 sapuan, dan kemarin juga memiliki kepekaan dalam bertahan. Dia mampu menutup ruang dan dia sangat lihai intercept. Saya rasa kemarin dia adil ketika dia menghalau serangan dari si nomor 20 City, Bernardo Silva. Dia mencuri bola, dia mengiring bola ke depan untuk umpan ke Havertz. Lagi dia memiliki sangat-sangat sebagai back dia komplit ya. Serangan oke, turun belakang iya. Jadi saya rasa kemarin besok ketika si Zinchenko ditarik sebagai bertahan dari di kandang, di kiri nggak masalah, aman. masih ada Timber. Betul. Namun kalau yang main Tierney setelah cerita, ya gitu. Tierney nanti cukup main di Carabao Cup aja Mas Dono gitu loh, sama Nketiah gitu ya. Termasuk Fabio Vieira gitu ya. Iya. Jadi kemarin 3 pemain baru kita di babak pertama sangat efektif sekali. Cuman dari sisi Kai Havertz kita masih belum melihat mau dijadikan apa dia sama si Arteta untuk musim ke depan gitu. Kalau memang tidak beli striker berarti memang digeser berarti. Dia harus memaksimalkan Trossard atau Kai Havertz. Saya sebenarnya lebih memilih Trossard loh Mas Dono untuk jadi striker daripada Havertz ataupun Nketiah atau Balogun gitu kan. Nketiah atau Balogun sebenarnya sudah saya coret Mas Dono untuk posisi itu gitu loh. Dan Arteta sudah feeling gitu ya. Akan menjual karena banyak diikutkan di FA. Dan sudah tidak dijadi opsi utama gitu loh Mas Dono Nketiah. Kalau kemarin Nketiah dari babak pertama sudah masuk jadi striker berarti anak emas. Faktanya kan enggak. Faktanya masih ada kayak Havertz yang itu. Nah, yang jadi perdebatan nanti ke depan itu si posisi Martinelli gitu. Martinelli kemarin kelihatan kurang maksimal gitu. Mungkin ada masih kurang orientasi yang baik lah dia. Kalau seharusnya tidak lagi kurangnya Mas Dono, karena itu posisi dia yang paling nyaman. Dia sudah hampir 2-3 tahun main di situ terus. Seharusnya tinggal tune in dengan tim-tim kawan-kawan barunya gitu loh Mas Dono. Ya emang lagi-lagi kemarin bicara Havertz oke ya. Timber oke, Rice juga pun oke, dan lagi-lagi kemarin mengenai striker, dia ada bilang bahwasanya Anda lebih senang ketika Leandro di pos sebagai striker. Karena bicara laga pramusim sebentar Bang, dia telah mencatatkan 4 dari 6 laga. Betul sekali Mas Dono. Bagus dari timbang Nketiah, Balogun maupun Havertz. Jadi saya rasa, memang kalau Mikel ya nggak mau spend money ke striker, dia harus sadar bahwasanya dia harus maksimalkan peran si Leandro di pos striker. Iya, jika si Gabjes belum juga kunjung sehat gitu ya, kembali ke bench gitu, saya rasa tidak ada salahnya mencoba si Trossard untuk dijadikan striker gitu loh. Jika kita tidak beli striker gitu Mas Dono, harapan kita kan tetap kita membeli striker gitu ya. Target utama ya Vlahovic atau Osimhen gitu lah ya. Gitu. Amin. Kalau itu Mas Dono ya, saya berani bertaruhan UCL, saya akan ngomong kita dapat UCL, dapat Vlahovic atau Osimhen gitu. Yang dari skema ini dalam tanda kutip siapa yang bisa mengalahkan Arsenal sekarang? Benar. Memang lagi tim ini, sejauh ini tim yang progresif dan juga tim cukup kuat. Iya. Terbukti kemarin kita mengalahkan City yang betul. Garis pertahanan juga saya pikir kemarin cukup oke gitu loh. Berbicara garis pertahanan gitu. Ngomong lingkep, lini tengah, lini depan itu sudah sangat luar biasa. Kita hanya jaga nih Gabjes nggak cedera gitu aja. Iya. Jadi jika sebuah tim itu punya 2 striker unggul ya, saya rasa Arsenal harus punya 2 striker unggul gitu. Tidak hanya tergantung pada Gabjes ini loh. Ini akan kelihatan Gabjes cedera, kita sudah kebingungan skema. Pasti. Babak pertama kita belum semacam kegagalan membuat gol maupun peluang gitu loh, karena ketidakadaan striker murni gitu loh. Ya memang lagi-lagi hasil kemarin sangat-sangat impresif karena kita sebagai apa? Sebagai tangani dessert. Makanan pembuka. Appetizer ya. Kita ke main course itu adalah IPL. Karena lagi kemarin laga yang sangat seru dan juga kita appetizer dengan angkat trofi Piala Komisi. Nah, di mana ini sebuah bekal yang menarik untuk di pembuka IPL melawan Nottingham Forest. Saya rasa kan memang
ini tahun ke-20 Arsenal musim depan ya. Kan musim depan 20 tahun Arsenal tidak pernah belum lagi meraih trofi belum lagi meraih trofi pasca Invisible gitu loh Mas Dono. Jadi tahun ini memang harus menjadi tahun semacam peringatan dan pengingat bahwa Arsenal sudah 20 tahun nggak pernah merasakan piala IPL lagi gitu. Jadi terlepas Stan Kroenke pelit ataupun enggak gitu, dengan spend keuangan untuk 3 pemain yang sangat, saya rasa sangat pas lah untuk sistemnya Arsenal sekarang gitu. Ya si Arteta jangan mau omongannya Southgate gitu loh. Infonya kan Southgate ngomong kalau si Declan Rice mau dijadikan back gitu, gendeng gitu Southgate itu. Bodoh. Nah ya. Jadi saya rasa memang Arteta harus tetap sesuai skema yang sudah dibangun saat ini, dan saya sangat berharap segera menemukan sosok goal getter yang bisa diandalkan gitu Mas Dan. Iya, memang lagi-lagi bicara kemarin kita bisa kita highlight lagi kemarin malam melawan City Arsenal di CS. Secara kolektif permainan kiper cukup bagus, meskipun kemarin Ramsdale cukup ketika Grogiman hampir blunder ketika dipres oleh Haaland, namun cukup oke lah dia mengatasi nervousnya itu si Ramsdale. Dari bertahan mungkin dengan 4 back kemarin adalah Ben White, Saliba, Gabriel dan juga Timber mungkin sebagai back utama di depan, meskipun akan bergantian dengan Zinchenko di back kiri, dan dia di tengah pasti Odegaard dengan Rice. Meskipun nanti Rice mungkin akan bergantian dengan Zinchenko, mungkin di sebagai lebih ke depan sebagai mengisi plot Saka di musim lalu dengan di lini depan Saka pasti mutlak di kanan, di kiri mungkin Martinelli lah, ataupun si Trossard. Di tengah mungkin lagi-lagi kalau memang Arsenal nggak mau beli striker, harus maksimalkan Gabriel sebagai goal getter, ataupun maksimalkan Leandro di post striker untuk NKT saya rasa memang sudah cukup sekali. Nah, saya rasa masih berharap untuk walaupun diberikan waktu lebih untuk menunjukkan kemampuannya di IPL. Saya rasa cukup mustahil. Sudah. Kalau Balogun sudah, lupakan Mas Dono, Balogun sudah pasti terjual. Kalau nggak ke West Ham ya ke Inter Milan gitu kan. Gitu, seperti itu Mas Dono kan. Ya, atau mungkin ke klub lain gitu kan si Balogun. Saya rasa karir Balogun di Arsenal sudah selesai berakhir. Kita berharap kayak PP, terus Sambi Lokonga, terus Cedric Suarez itu segera laku. Dalam artian ini barangkali memang Arsenal menunggu mereka untuk laku untuk membeli striker baru Arsenal gitu loh. Saya sangat yakin bahwa kita tim kepelatihan sudah sadar bahwa Arsenal kekurangan hal itu. Sayangnya Mas Dono, saya sedikit pesimis sih sebenarnya ketika kita memenangkan Community Shield semalam minggu malam itu kan. Waduh, tanpa striker esok menang gitu. Jangan mikirnya Stratton kayak gitu loh. Tanpa striker menang, ngapain kalian beli striker? Sudah itu kamu maksimalkan. Padahal kemarin caranya angka bosnya secara tim dan gelandang kreasi peluang bertahan, transisi menyerang mengasih peluang namun lagi-lagi dalam hal finishing untuk nyetak gol sangat jauh dari harapan. Iya, saya rasa cukup Mas Dono. Iya cukup, kita akan ketemu lagi mengenai pembahasan lawan Nottingham Forest kita akan buka tanggal Agustus kalau nggak salah hari Sabtu. Hari pertandingan kedua setelah Man City lawan Burnley. Pertandingan kedua setelah Man City lawan Burnley. Arsenal akan tanding Sabtu malam minggu. Jam 6:30 malam. Kalau melihat jadwalnya memang musim ini Arsenal lebih banyak main di hari Sabtu Mas Dono, karena kita main di UCL gitu. Iya. Seperti itu Mas Dono. Kita cukupkan? Kali harapan lagi kita harus pergi hasil kemarin malam, dan sekian dari saya, Dr. Dandes dan saya Kang Irfan. Salam BCC. Oke.